Kita menyisir dari tangga darurat depan ini, tapi kita dari belakang. Maka kita tadi turun dari belakang. Jadi berlawanan. Jadi yang ada kemungkinan yang belum disisir oleh teman-teman yang sebelumnya. Makanya tadi temukan. Kalau pencarian sendiri akan dilakukan lagi hari ini atau nanti akan dilanjutkan besok hari, Pak? Nah, sebenarnya tadi ada kesepakatan, ada petunjuk dari pimpinan. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan menimbang mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian itu tentu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung bangunan untuk membersihkanlah badan karena di dalam itu banyak akses yang ketutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Jadi tadi sepakat gitu kalau dibersihkan oleh dari pengelola bangunan gedung tadi sebagian terus makanya dari pihak kepolisian dari Polsek sepakat yuk kita naik bersama-sama gabungan dari semua unsur. Tadi insya Allah ditemukan indikasi satu. Pak, kalau dilihat dari hari ini Pak, apakah ada kemungkinan penambahan lagi buat korban ini? Ya kalau dihitung dari laporan kan 14 ya, tapi ini kita bukan masalah jiwa atau apa. Jadi dalam satu kantong tadi kita sepakat satu kantong kita temukan dalam satu kantong jenazah. Oke Pak, berarti untuk hari ini penegasan masih akan dilakukan proses pencarian atau dilanjut besok lagi? Untuk sementara off dulu mengingat tadi struktur bangunan. Nah, nanti setelah dari pihak atau pengelola bangunan melakukan pembersihan atau ini ya, karena masih sulit akses untuk ditempuh. Untuk pembersihannya akan melibatkan tim gabungan juga atau pengelola saja? Dari pengelola aja, kita serahkan dari pengelola. Nanti sistemnya bagaimana biar pengelola bangunan, pengelola gedung yang Oke, siap. Oke, udah, yuk. Maaf ya Pak, hujan-hujanan. Jabatannya apa? Kalau kemarin perwira tiga, karena kan yang tahu persis saat kita mencarikan gitu, karena sekarang udah off, Kepala sesi sektor, ya. Kepala sesi sektor ya Pak. Oke, makasih ya Pak Joko. Makasih Pak Joko. Maaf ya Bang, Pengelola siapa namanya? Kepala sesi sektor. Tapi ada hasil selalu. Bilang nih kata itu nggak ada nih bilang. Ya pemirsa, inilah satu korban yang kembali ditemukan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di area Kitchen Food Glodok Plaza Jakarta Barat, di mana tadi Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Joko Susilo menyampaikan pernyataan bahwa ditemukan serpihan yang diduga korban kebakaran oleh DVI Polri, di mana serpihan ini berupa gigi dan juga potongan daging serta kulit manusia. Dan tadi juga dinyatakan bahwa pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pada hari ini diselesaikan dikarenakan struktur bangunan yang tidak dapat dilalui oleh petugas karena material yang runtuh ini sudah menyatu dengan lantai sehingga menyulitkan petugas. Ya, dan pemirsa, sebagai informasi, total ada sebanyak 14 orang yang dinyatakan hilang sejak kebakaran pertama kali membakar Glodok Plaza pada hari Rabu kemarin. Dan itu artinya setelah ditemukan satu orang korban lagi pada sore hari ini, total ada 8 yang sudah ditemukan dari 14 korban hilang dalam insiden kebakaran Glodok Plaza. Dan seluruh korban yang ditemukan ini pemirsa dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk nantinya dilakukan proses identifikasi oleh DVI. Dan kami juga hingga saat ini belum mendapatkan informasi apakah sudah ada korban yang
identitasnya sudah diketahui sehingga dapat menginformasikan kepada keluarga yang mungkin saat ini sedang mencari anggota keluarganya yang hilang. Dan pemirsa, nantinya saat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan dilakukan pemeriksaan DNA oleh tim DVI atau Disaster Victim Identification, dan nantinya akan berlangsung kurang lebih selama 1 pekan, pemirsa. Dan selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Ayah Dufus yang berada di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat sore, Ayah. Ayah, sejauh ini seperti apa proses pencarian korban di sana? Ya, selamat sore Reza juga pemirsa. Proses pencarian korban ini sudah selesai atau baru saja selesai, dan tepat dengan selesainya proses pencarian korban, hujan turun di kawasan tempat saya melaporkan saat ini, di mana tadi tim gabungan berhasil menemukan 1 lagi kantong dari hasil pencarian atau penyisiran dari dalam Glodok Plaza, yang mana tadi sempat ada pernyataan juga begitu ya dari Kepala Sesi Sektor tim gabungan Pak Joko begitu, yang mengatakan bahwa proses penyisiran ini tadi memang sudah dimulai sejak pukul 2, yang mana sudah ditemukan 1 kantong. Namun 1 kantong ini sebagai informasi Reza dan juga pemirsa bukanlah 1 jenazah utuh begitu ya, melainkan adalah sebuah serpihan yang tadi sempat dikatakan adalah teridentifikasi sebagai bentuk gigi dan juga kulit dari korban yang diduga terbakar di dalam Glodok Plaza ini. Dan berdasarkan informasi tadi yang disampaikan, ini merupakan titik yang berbeda. Tadi saya juga sempat bertanya apakah memang ini bisa jadi bagian dari tubuh korban yang sempat ditemukan sebelumnya. Namun tadi Pak Joko sempat mengatakan bahwa ini titik yang berbeda. Artinya tadi tim gabungan melakukan penyisiran dari titik yang berbeda, sebelumnya di bagian depan, dan tadi mereka melakukan penyisiran di bagian belakang dari Glodok Plaza ini. Dan tim tadi sempat juga melakukan penyisiran. Cukup ada kesulitan juga Reza dan juga pemirsa, dikarenakan kondisi di dalam Glodok Plaza ini sudah amat berbahaya begitu ya bagi tim gabungan untuk melakukan penyisiran, sehingga tadi sempat disampaikan bahwa hingga saat ini penyisiran akan dihentikan terlebih dahulu untuk sementara dan akan dialihkan kepada tim pengelola untuk kemudian dibersihkan terlebih dahulu, karena tim pengelola yang lebih tahu seperti apa tempatnya, setiap detail dari tempatnya, sekat-sekat mana saja yang berbahaya, sehingga memang akan dilakukan pembersihan dulu hari ini ataupun besok untuk kemudian dilakukan kembali penyisiran untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang masih tersisa atau belum ditemukan potongan-potongan tubuhnya atau serpihan dari para korban yang hilang di dalam Glodok Plaza ini. Dan untuk evakuasi selanjutnya kami belum mengetahui kapan, namun sejauh ini masih akan dilakukan terlebih dahulu proses pembersihan. Reza. Baik, Ayah, apakah ada prioritas lokasi penyisiran yang dilakukan oleh petugas di sana? Ya, Reza, terkait dengan prioritas tempat penyisiran, memang sejauh ini tim gabungan ini dibagi beberapa tim begitu ya untuk melakukan penyisiran di beberapa titik. Namun tadi sempat dikatakan lokasi awal dilakukan adalah bagian depan dari tempat penyisiran atau dari lokasi penyisiran dari tim ini, dan hari ini dilakukan di bagian belakang. Untuk prioritas tidak ada, melainkan memang mereka hanya terlebih dahulu melakukan penyisiran di bagian tempat yang dapat dikatakan aman begitu ya bagi para tim gabungan, mengingat kondisi di dalam ini sudah cukup membahayakan bagi tim gabungan. Artinya banyak serpihan-serpihan begitu ya dari bangunan yang bisa saja runtuh atau mungkin sensitif dan bisa membahayakan bagi para tim gabungan ini, sehingga memang mungkin untuk prioritas yang akan dilakukan penyisiran adalah prioritas yang dapat dinyatakan aman untuk melihat atau mencari bagian atau korban-korban yang masih tertinggal di sana. Seperti yang tadi saya katakan, Reza, akan dilakukan terlebih dahulu pembersihan untuk puing-puing dari bangunan, sehingga nantinya evakuasi para korban akan berjalan dengan lancar. Reza. Baik, Ayah, kemudian berapa lama proses identifikasi korban yang ditemukan ini? Baik,
Baik, kalau untuk evakuasi sendiri, tadi ini dimulai penyisirannya sekitar jam 2 sore waktu Indonesia Barat, dan tadi baru saja kami melihat sebelum diturunkan kantongnya, kami melihat sekitar pukul 15 lebih begitu ya, sudah terlihat ada satu kantong yang dibawa oleh tim gabungan. Dan untuk identifikasi sendiri, kami belum mengetahui berapa lama prosesnya, namun biasanya berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini 7 hari, begitu sekitar 7 hari. Dan tadi untuk satu kantong ini ketika dibawa turun langsung dibawa menggunakan ambulan menuju ke RSUD Kramat Jati, dan untuk diidentifikasi apakah serpihan ini merupakan bagian dari bagian tubuh dari korban yang sudah ditemukan atau berbeda, atau ini adalah korban baru, serpihan dari korban baru yang masih dinyatakan hilang. Dan untuk proses pencarian sendiri, tadi kami sempat bertanya memang, Reza dan juga pemirsa, sekitar 7 harian gitu ya proses pencarian. Namun belum diketahui apakah ada batasan untuk proses pencarian ini, dan jika memang diperlukan untuk proses pencariannya lebih dari 7 hari, maka akan dilakukan lagi pencarian setelah 7 hari hingga nantinya dipastikan seluruh korban ditemukan atau proses evakuasi sudah bersih dan tidak dapat dilakukan pencarian lebih lagi. Reza. Baik, terima kasih Ayah Dofus melaporkan langsung dari Glodok Plaza. Tetap berhati-hati. Selamat sore.